Oke, halo Tribuners, selamat malam dimanapun kalian berada. Nah, kali ini seperti biasa, seperti malam Natal kemarin, kita akan live di malam pergantian tahun baru 2022 nantinya ini. Jadi eh, tim reporter kita akan melaporkan langsung dari beberapa titik yang ada di Kota Ambon. Nah, salah satunya di JMP. Nah, tapi sekarang kita udah, kalau dilihat dari layar Tribuners di sebelah kanan itu JMP. Kita ambil dari kantor kita, gitu. Jadi selama 1 jam lebih lah, saya akan menemani bersama saya Edi sambil kita nunggu detik-detik kembang api yang akan dijempe. Mudah-mudahan ada, makanya kita standby kan kamera menghadap ke JMP seperti yang ada di layar sebelah kanannya Tribuners. Oke, kali ini kita akan terhubung dengan reporter kami yang ada di lapangan. Ada Andi Papalia. Kita sapa dulu. Halo Andi. Halo Edi dan juga Tribuners. Halo Andi, boleh tahu posisinya di mana nih Andi? Iya Edi, ya perlu saya sampaikan saat ini saya berada di Jalan Dokter Siwabesi, pertigaan Rehobot Batu Gantong, Kota Ambon Edi. Batu Gantung. Oke. Lalu bagaimana situasi di sana Andi? Iya, untuk pantauan Tribun Ambon sendiri saat ini uh, terpantau suasana malam perayaan tahun baru ini terpantau lancar, tidak ada penyekatan. Namun ada jumlah personil gabungan dari TNI Polri tengah melaksanakan penjagaan ketat di seputaran pertigaan Jalan Rehobot ini, Tribuners. Kemudian sampai saat ini tidak ada aktivitas masyarakat yang melaksanakan konvoy. Mungkin Tribuners bisa melihat sendiri bagaimana kondisi atau situasi lalu lintas yang sementara saat ini tengah berlangsung. Sampai saat ini tidak ada penyekatan, kemudian ada sejumlah uh, personil gabungan yang melaksanakan atau memantau situasi dan saat ini. Ya, kembali di. Baik Andi, itu kira-kira tadi ada berapa personil yang standby di sana itu? Ya, kalau untuk secara total belum dipastikan, namun ada puluhan personil gabungan yang memang saat ini sudah diterjunkan ke lapangan. Kalau masyarakat sendiri gimana Andi? Ada udah mulai konvoy-konvoy gitu? Iya, sampai saat ini pantauan Tribun Ambon sendiri belum ada pergerakan atau aktivitas konvoy daripada masyarakat yang ingin merayakan malam tahun baru atau mungkin ingin masuk ke dalam kota melakukan konvoy atau pawai dan sebagainya. Sampai saat ini memang pantauan belum ada aktivitas itu, Edi. Dan jalanan juga masih lancar ya. Seperti yang kita lihat Ya, Tribuners, untuk jalanan juga aktivitas. lancar. Oke. Kira-kira apalagi yang menarik di situ Andi? Lagi. Ya, sampai saat ini cuma hanya aktivitas kendaraan roda 2 maupun roda 4 seperti biasanya Mm-mm. dan masih terpantau lancar, tidak ada kemacetan dan memang sejumlah personil gabungan saat ini memang mengamankan lokasi tersebut jadi seperti biasa dan Siap. memang tidak ada aktivitas yang memang bisa menimbulkan apa kamtipmas dan sebagainya. Jadi Oke, baik Andi. Tadi kira-kira personil dari polisi atau ada gabungan apa aja gitu? Tentara ya, juga? untuk personil gabungan sendiri dari TNI, dari polisi, dari BRIMOB, uh, dan juga beberapa instansi terkait ya seperti itu, Edi. Oke, terima kasih Andi atas laporannya dari pertigaan Gereja Rehoboth Waringin, Oke, Kota Ambon.
Terlihat juga tadi ada pos penjagaan di sana, ada beberapa aparat juga yang berjaga. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dan malam ini lancar sampai tahun depan berikutnya. Halo Oke, Pak Di. polisi pada nongkrong gitu. Iya. Oke, terima kasih Andi atas laporannya. Ya, Oke, Tribuners, itu dia tadi reporter kita Andi dari pos penyekatan yang ada di pertigaan Rehoboth Waringin, Kota Ambon. Pantauan situasi tadi di sana itu masih lancar, pos pengamanannya juga, personilnya juga semuanya berjaga aman. Lalu lintas, ya, saat ini mulai ya Andi. ada sedikit konvoi oleh masyarakat di lokasi jalan pertigaan Rehoboth ini, Edi. Ya, seperti dilihat di layar kaca Anda, bagaimana Hah? aktivitas masyarakat melakukan konvoi, namun tidak begitu ekstrim atau apa, namun cuma hanya sekedar membunyikan klakson dan juga beberapa trompet dan tifa, Edi. Oh, udah mulai ramai. Itu kayaknya warga dari Kuda Mati atau gimana itu? Ya, bagaimana, Edi? Arahnya kemana? Arahnya kemana tadi? Ya, untuk arah masyarakat tadi itu menuju ke Kuda Mati, Kuda Mati. yang Wah, asik. tujuannya dari dalam kota atau melewati depan Polda. Oke. Jadi sudah mulai ada konvoy ya. Oke. Ya, sudah mulai ada aktivitas-aktivitas masyarakat di sepanjang jalan pertigaan Rehoboth ini, ya seperti yang dilihat tribunnya, seperti yang dilihat di layar kaca juga, bagaimana sejumlah kendaraan atau aktivitas masyarakat di malam tahun baru ini seperti apa. Halo? Waduh, nampak eh, sinyal dari rekan Andi agak tersendat, Tribuners. Nanti kita akan coba kembali lagi ke Andi. Ya, halo Andi. Ya, halo Edi. Ya, tadi sempat terputus. Gimana tadi? Ya, untuk aktivitas sudah mulai terlihat, bagaimana menantikan detik-detik pergantian tahun 2021 ke tahun 2022 yang sebentar lagi, mungkin ada sekitar beberapa menit yang nantinya akan sama-sama kita menyaksikan. Namun sampai detik ini masyarakat masih melakukan aktivitas dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Baik, terima kasih Andi. Semoga kalau infonya adalah masyarakat dilarang pawai oleh oleh aparat Ya, dan Edi. nanti akan ada pembubarannya gitu ya Andi. Kalau ada konsentrasi massa nanti akan dibubarkan gitu. Iya, untuk sementara masih dilakukan pemantauan. Namun untuk penyekatan belum juga dilaksanakan oleh Oke. personil. Oke. Terima kasih Andi untuk informasinya. Nanti kita akan mungkin kalau masih ada lokasi nanti kita akan hubungi Ya, kembali. Terima kasih. oke. Selamat bertugas kembali. Ya. Oke, Tribuners. Jadi tadi itu Andi di lokasi kita di pertigaan Rehoboth. Nah, tadi udah ada iring-iringan yang mulai masuk ke dalam kota tadi kalau nggak salah. Itu udah mulai ada iring-iringan. Nah, mudah-mudahan semuanya aman terkendali sampai jam 12 nanti. Nah, kita juga sedang live di Facebook dan juga YouTube, dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda sekarang yaitu Jembatan Merah Putih dengan Teluk Ambon. Nah, kita sengaja memasang kamera ke view Teluk Ambon untuk
melihat nanti suasana malam pergantian Natal dan Tahun Baru di sini. Semoga kembang apinya ramai biar kita sama-sama ya happy gitu lah. Oke, Tribuners, kita masih nunggu reporter yang lain buat gabung. Nanti kita cek dulu siapa udah tergabung. Nah, sementara ini view JMP dengan JMP di malam hari. Oke, Tribuners, masih bersama Edi dan kita live malam pergantian tahun baru di kota Ambon dan sekitarnya. Nanti kita akan coba terhubung juga dengan teman-teman kita yang ada di daerah seperti di Masohi dan juga di Tual. Mudah-mudahan mereka bisa bergabung. Dan kita masih coba menunggu teman-teman kita yang lain untuk bergabung bersama kita. Oke, Tribuners, informasi yang dihimpun tadi bahwa di lapangan Merdeka itu sempat ramai dan segera dibubarkan oleh aparat kepolisian tadi. Dan kita udah menerima infonya tadi ada aparat gabungan yang bertugas untuk penyekatan di Kota Ambon, membubarkan warga yang memang memang sengaja datang ke lapangan Merdeka untuk menyaksikan kembang api, namun warga dibubarkan oleh aparat kepolisian. Ini dia kiriman video dari jurnalis kami, Alvin Risanto. Ini dia, kalau kita lihat di gambar ini nampak warga Kota Ambon datang ke tribun lapangan Merdeka untuk menyaksikan pesta kembang api kayaknya. Tapi kayaknya memang tahun ini dan seperti tahun sebelumnya pesta perayaan kembang api di pusat Kota Ambon kita ditiadakan oleh pemerintah. Dan ini dia polisi yang berjaga membubarkan warga yang datang ke tribun lapangan Merdeka seperti itu, Tribuners. Ini dia gambarnya. Kembali ke rumah masing-masing dan merayakan tahun baru di rumah Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Ya, Tribuners, bisa dilihat dibubarkan yang kerumunan warga. Tribuners, jadi warga langsung kembali ke sini. Banyak warga yang kembali dihimbau. Ya, oke, Tribuners, bisa lihat ini suasana warga yang kembali. Ya, Oke, Tribuners, yang gambar yang sedang Anda saksikan saat ini adalah di lapangan Merdeka Kota Ambon, di mana di tribun lapangan Merdeka Kota Ambon sempat ramai oleh para warga Kota Ambon yang sengaja datang bersama keluarga untuk menghabiskan waktu jelang malam tahun baru, namun sepertinya tidak ada perayaan pergantian tahun di sana dan aparat yang bertugas bagaimana gabungan ini proses dari
dari Kapolsek. Dihimbau kepada Bapak Ibu dan adik-adik Ya, sekalian bisa dilihat Tribuners. untuk perayaan tahun baru Ini bisa dilihat Tribuners. dipersilakan Ini, kembali ke rumah masing-masing dan ini dirayakan Bang Irfan di Tribuners. rumah masing-masing. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu karena situasi pandemi untuk Nah, ini keselamatan kita bersama agar kembali ke rumah masing-masing dan merayakan tahun baru di rumah Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. lihat Tribuners, bisa dilihat dibubarkan yang kerumunan warga Tribuners. Jadi warga langsung kembali ke sini. Oke Tribuners, dan kali ini kita akan terhubung lagi bersama reporter kita Andi Papalia yang sedang ada di pertigaan Rehoboth tadi untuk melaporkan situasi terkini di sana. Oke, silakan Andi laporannya. Iya, Edi dan juga Tribuners, saat ini saya berada Ya, di Tribuners, waktu Jalan menunjukkan Rehoboth. setengah 11, Bagaimana 1 jam setengah memantau, lagi kita menuju perkembangan ke aktivitas masyarakat pada malam tahun baru ini seperti apa. Untuk sejumlah personil dari TNI Polri, personil gabungan yang saat ini tengah menjaga arus lalu lintas yang akan dilakukan oleh sejumlah masyarakat yang ingin masuk ke dalam kota. Sudah ada penyekatan jalan seperti yang dilihat di layar kaca Anda seperti ini. Untuk aktivitas masyarakat yang dicurigai untuk melakukan arak-arakan maka langsung dibubarkan, Edi. Baik Andi, itu personilnya bersenjata lengkap ya sepertinya. Ya, halo, Di. Personil kira-kira ada berapa banyak yang berjaga di sana Andi? Ya, untuk personil gabungan ada puluhan baik TNI maupun Polri yang sementara ini berjaga-jaga, belum tahu pasti berapa total dari personil gabungan ini, Edi. Ya, Tapi ini pun juga bersenjata ada lengkap, kalau di gambar kita lihat masyarakat yang bersenjata lengkap. ya ini juga ada masyarakat yang apabila menggunakan motor yang dengan suara yang cukup berisik atau knalpot racing maka dihentikan dan tidak diizinkan untuk masuk ke dalam kota ini. Oke, jadi penyekatannya udah dimulai sekarang ini ya? Ya, untuk penyekatannya sejak 10 menit tadi sudah dilaksanakan, dan untuk arus lalu lintas saat ini digunakan satu jalur, seperti yang dilihat. Oke, jadi yang knalpot bising, terus tidak pakai masker, helm itu langsung di. Ya, Oke. ya untuk knalpot bising tidak menggunakan masker maupun helm maka langsung dikembalikan ke rumahnya. Oke. Jadi gitu Tribuners, untuk kalian yang ingin keluar jalan-jalan diharuskan untuk menggunakan perlengkapan berkendara seperti helm dan juga masker. Itu ada bapak-bapak tuh sama anak tuh ditahan. Kalau ada bapak-bapak bawa anak kecil tidak pakai helm, gonceng 3 lagi. Jadi Tribuners bukannya apa-apa, tapi keselamatan itu nomor 1 Tribuners. Multiplay dari sana sah. Oke, itu terlihat di layar kaca Anda. Ini di pertigaan Gereja Rehoboth ke Waringin dan Batu Gantung. Itu ada pos penyekatan oleh aparat gabungan di sana dengan bersenjata lengkap. Nah, itu akan para pengendara yang tidak lengkap atribut berkendaranya akan diputar balik, dan juga yang knalpot racing akan disuruh putar kembali. Wah, sudah mulai ramai kelihatannya ini.
Ya seperti yang dilihat Tribuners di layar kaca Anda bagaimana sejumlah personil gabungan TNI Polri memang sudah sangat ketat melaksanakan penjagaan untuk mengantisipasi bagaimana tidak terjadinya konvoi atau aktivitas yang memang sangat mengganggu atau kamtipmas yang mengganggu keamanan ketertiban masyarakat, maka itu langsung diberhentikan dan dibubarkan. Jadi bagaimana proses penjagaan ini sangat ketat, Tribuners. Baik Andi, terima kasih. Itu personilnya banyak sekali memang. Oke, Tribuners, jadi untuk informasi lagi, di Kota Ambon sendiri ada beberapa pos penyekatan yang dilakukan oleh aparat. Oh, ini ada salah satu pemotor yang ditahan oleh aparat. Itu karena tidak menggunakan masker kayaknya itu. Jadi gitu, Tribuners, jadi taatlah berlalu lintas dengan menggunakan atribut kendaraan bermotor seperti helm, dan karena COVID masih ada jadi harus menggunakan masker. Dan yang berkanal pot racing jangan coba-coba lewat, mending di rumah saja. Oke, Tribuners, kita masih terhubung dengan reporter kita Andi Papalia yang berada di pertigaan Rehoboth, Kota Ambon. Nah, kalau Tribuners lihat di layar kaca Tribuners, di sebelah, ini dia. Di sebelah kanan itu di Rehoboth, dan di sebelah kiri itu di kawasan JMP. Kita masih menunggu detik-detik pergantian tahun, kira-kira setengah jam lagi, 40 menitan lagi. Mudah-mudahan kita tangkap pesta kembang api dari JMP atau warga sekitar yang akan ini. Oke, terima kasih Andi. Kita akan coba terhubung dengan reporter kita yang lain. Sudah siapa yang ready nih? Halo? Halo, halo, halo. Halo? Oke, Ridwan Tosamu. Halo? Halo, rekan Edi. Sebut nama. Ini siapa? Ridwan. Ridwan Tosamu. Oke, Ridwan. Mana? Belum kelihatan wajahnya ini mana. Halo. Rekan Ridwan. Oke. Wait. Oke. Sambil kita menunggu Ridwan mana? Kita sambil menunggu Ridwan, ini dia gambar terkini dari Jembatan Merah Putih, Kota Ambon. Oke, halo Ridwan Tuasamu. Halo. Halo. Gimana Ridwan? Tadi di mana dan ngapain tadi? Ada videonya Ridwan situ. Halo Ridwan. Halo. Oke. Iya, Edi. Gimana bukan tadi? Halo. Coba jelaskan dulu. Sinyalnya masih putus-putus. Ridwan. Halo, rekan Edi. Oke. Siap. Ridwan, bisa dilaporkan tadi pantauannya di mana dan situasinya bagaimana, rekan Ridwan? Silakan. Oke, Tribuners. Tadi saya sempat jalan-jalan ke pusat Kota Ambon. Saya tadi tepatnya berada di Lapangan Merdeka Kota Ambon, di mana
tepat saat itu pukul 23:15 waktu Indonesia Timur, di mana yang tampak di layar handphone Tribuners itu adalah warga Kota Ambon yang sebelumnya berada di dalam kawasan Lapangan Merdeka, baik itu di tribun Lapangan Merdeka, lapangan basket maupun Taman Patimura, yang kemudian disuruh untuk membubarkan diri oleh aparat TNI Polri karena memang imbauan dari pemerintah Kota Ambon, dari Mendagri Republik Indonesia Tito Karnavian memang mengimbau tidak ada pesta kembang api, tidak ada kerumunan masyarakat di malam pergantian tahun 2020. Jadi memang itu merupakan rekaman di mana warga Kota Ambon, masyarakat yang tentu rekan Edi. Jadi tadi di Lapangan Merdeka sempat ramai ya, gitu. Ya, benar sekali tadi sekitar pukul 21 waktu Indonesia Timur, kawasan Lapangan Merdeka Kota Ambon sudah dipenuhi oleh masyarakat, baik itu yang tinggal di dalam pusat Kota Ambon maupun dari luar Kota Ambon, misalkan dari Weheru, dari Poka, Wayame yang memang kemudian datang menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum untuk sekedar merayakan malam tahun baru secara beramai-ramai di Lapangan Merdeka. Namun tadi setelah saya mampir di pukul 23 waktu Indonesia Timur, saya sudah menemukan di sana ada Kabid Humas Polda Maluku, Bapak Rum Ohairat bersama pasukannya, bersama anggotanya yang kemudian masuk ke Lapangan Merdeka Kota Ambon dan mencoba untuk membubarkan warga dengan baik-baik ya, Tribuners secara baik-baik mengimbau masyarakat Kota Ambon agar pulang ke rumah mentaati peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah kota. Kemudian diimbau untuk merayakan malam tahun baru di rumah saja untuk menghindari adanya kasus positif COVID-19 yang kemungkinan bisa melonjak dengan kerumunan warga. Seperti itu, Tribuners. Jadi memang tidak ada acara di Lapangan Merdeka gitu ya? Iya, benar sekali, rekan Edi dan Tribuners. Tidak ada persiapan dari pemerintah kota maupun instansi tertentu yang kemudian seperti malam-malam tahun baru sebelum era pandemi COVID-19, di mana pemerintah Kota Ambon selalu menyediakan segala fasilitas untuk merayakan malam tahun baru bersama. Namun di pergantian tahun 2022 ini memang tidak ada sama sekali andil dari pemerintah kota untuk merayakan pesta tahun baru bersama masyarakat karena memang itu merupakan imbauan dari pemerintah pusat seperti itu. Oke, baik rekan Ridwan. Nah, tadi rekan Ridwan juga sudah sempat mewawancarai Pak Kabid Humas Rum Ohairat di Lapangan Merdeka. Nah, ini dia wawancaranya untuk Tribuners. Jadi malam ini seluruh pejabat utama Polda Maluku atas perintah Kapolda Maluku turun ke lapangan untuk memimpin langsung pengamanan pada saat malam tahun baru ini. Di sini ada Bapak Wakapolda, ada juga Pak Irwasa dan pejabat utama lainnya. Secara keseluruhan personil yang ditugaskan pada malam tahun baru ini ada sekitar 4.000 lebih. 1.759 orang merupakan petugas Polri, kemudian 687 orang adalah TNI, teman-teman dari TNI, dan 2.150 orang merupakan dari pegawai Pemda, ada dari Dishub, kemudian Satgas COVID-19, dan ada juga dari pemadam kebakaran dan lain-lainnya. Barang tentu kami berharap kepada masyarakat semua agar mari kita sama-sama dalam menghadapi tahun baru ini. Saya sarankan kalau bisa di rumah saja. Mari kita berdoa di rumah, kumpul rame-rame di rumah, kemudian sambil mengevaluasi apa-apa yang sudah kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya dan ke depan agar kita bisa berlaku atau melakukan hal-hal yang lebih positif lagi. Ya, sampai sekarang belum ada yang menonjol. Sebelumnya memang kami sudah ada himbauan-himbauan kepada masyarakat termasuk juga dari tokoh-tokoh agama
dan tokoh masyarakat menghimbau kepada masyarakat agar malam tahun baru ini cukup dirayakan di rumah saja dan tidak perlu untuk kita turun ke jalan. Sudah ada barang tentu harapan kami sampai dengan jam 12 nanti tidak ada masyarakat yang turun ke jalan. Pak, kalau ada kedapatan konvoy bagaimana Pak? Tentunya kalau ada kami juga sudah siapkan di sini ada pos-pos penyekatan dan juga ada pos-pos pemeriksaan COVID-19. Kalau memang ada konvoy yang turun ke jalan, maka sudah barang tentu akan kami melakukan pembubaran. Kami sudah sebarkan petugas kami di lapangan. Tujuannya adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada seluruh masyarakat Maluku. Terkait pesta kembang api akan ditindak Pak ya? Sudah barang tentu kami akan melakukan penindakan, ya sudah barang tentu. Kalau memang itu ini dalam suatu tempat yang mereka berkerumun kemudian melakukan pesta kembang api, kami akan melakukan pembubaran dan tidak pernah kami melakukan memberikan izin untuk ada pestaan pada saat malam tahun baru ini. Kalau pembubaran di lapangan mereka ini Pak, kan kulitnya biasa bubar ya humanista, hanya seperti suara. Ya, memang Oke, Tribuners, tadi itu dia wawancara dari Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rum Oirat di Lapangan Merdeka oleh jurnalis kita tadi Ridwan Tuasamu. Nah, sekarang kita akan terhubung ke rekan kami, Dedi Aziz. Halo, Ded. Halo. Halo, Ded. Cek. Halo, Ded. Ya, halo. Oke. Oke. Ded, posisi ini di mana? Ya, Bang. Oke, ini dia jurnalis kita, Dedi Aziz, yang berada di mana, Ded? Di JMP bagian Poka. Bagian Poka. Oke, ada apa di sana, Ded? Iya, halo Edi dan Tribuners, kembali lagi saat ini bersama saya Dedi Aziz. Saat ini saya sedang berada di salah satu pusat keramaian di Kota Ambon, yakni di kawasan JMP wilayah Poka, Kota Ambon. Dan seperti yang terpantau di layar Tribuners saat ini, nah, penumpukan kendaraan sudah terjadi mulai pukul 22 waktu Indonesia Timur atau jam 10 tadi. Nah, saat ini sudah banyak sekali kendaraan yang mulai menumpuk untuk menyeberang dari JMP Poka menuju ke kawasan Kota Ambon. Nah, di sini juga sudah terpantau petugas dari kepolisian, TNI, Polri maupun beberapa dari Basarnas juga ikut mengamankan jalannya perayaan acara perayaan malam pergantian tahun kali ini. Nah, untuk himbauannya sendiri, kepolisian tadi sudah mengkonfirmasi bahwa himbauannya agar supaya kendaraan yang melintasi kawasan ini dapat berkendara sesuai aturan yang berlaku, memakai helm, juga dengan memakai masker tentunya. Bagi kendaraan yang memiliki sepeda motor dengan tipe knalpot yang dirasa berisik, maka akan disuruh putar balik. Seperti itu, rekan Edi. Itu kira-kira berapa banyak sih aparat gabungan yang berjaga di sana, Ded? Ya, untuk saat ini kami belum mendapatkan informasi pasti karena tadi saya wawancaranya juga buru-buru sekali karena banyak sekali kendaraan yang lewat. Kalau dari pantauan saya di saat ini sekitar 20 sampai 30 personil gabungan TNI, Polri maupun Basarnas di Kota Ambon. Seperti itu, Edi. Oke, dan tadi apakah ada masyarakat yang diamankan yang melanggar aturan gitu dari aparat? Sejauh ini masyarakat yang diamankan, Edi, masih bersifat diberi himbauan oleh petugas. Mereka dipinggirkan seperti yang nampak di layar Tribuner saat ini. Nah, untuk kendaraan-kendaraan yang mungkin melanggar, mereka akan disuruh minggir ya, dan diberi himbauan atau pembinaan ya, seperti ini. Jadi kira-kira warga dari Poka dilarang lewat JMP gitu ya, Den?
untuk sementara Iya. ini. Sementara ini warga dari Poka boleh melalui JMP, tapi dengan berkendara sesuai peraturan yang berlaku, kemudian juga harus memakai masker, agar mengingat saat ini masih Kota Mesir masih dalam pandemi COVID-19, seperti itu, Edi. Nah, baik. Tadi itu Dedi di bagian daerah Poka, dan kalau Tribuners lihat di layar kaca itu sebelah kiri itu pantauan Jembatan Merah Putih dari kantor kita tribunambon.com, Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Kota Ambon. Ini dia suasana lalu lintas yang ada di daerah Poka. Oleh reporter kita Dedi Aziz, nampak polisi juga masih berjaga dan masyarakat terus mulai banyak sekali yang turun kayaknya ini. Dan beberapa juga tadi ditahan sama aparat karena memang tidak menggunakan hak duduk berkendara seperti itu, dan juga masker. Ded, ada kejadian unik apa lagi? Ya, sampai saat ini Edi, saya belum menemukan kejadian-kejadian unik. Nah, mungkin yang di depan saya nih, ini nggak tahu nih nasibnya akan seperti apa nih, Edi. Mereka menaiki satu unit pickup ini, kemudian Satu melewati keluarga ini. begitu banyak penjaga ya. Iya, Satu keluarga ya kayaknya nih. Tuh, keluarga kan? bahagia. Disuruh Wah, turun juga akhirnya kan. sekali. Aduh, sangat ini ya, cukup melanggar juga ini ya. Iya. Nah, kemudian ini banyak juga muda-mudi yang akhirnya harus memarkirkan kendaraannya di dekat jauh dari beberapa meter, maksud kami, dari kawasan Jembatan Merah Putih ini karena tidak bisa lewat ya. Mungkin mereka menunggu celah, menunggu kesempatan sembari menunggu countdown malam pergantian tahun ini ya. Ketika udah countdown langsung mereka serbu kayaknya nanti. Jadi tidak ada info kalau ada kegiatan kembang api atau di JMP gitu, Ded? Tidak ada ya? Nah, tadi setelah saya melewati Jembatan Merah Putih wilayah Poka, Edi. Ya. Ya, Edi. Tadi setelah saya melewati Jembatan Merah Putih wilayah Poka, nampaknya memang para masyarakat sudah berkumpul ya, menumpuk di atas jembatan untuk menantikan pesta kembang api yang biasanya dirayakan pada malam pergantian tahun. Namun sampai saat ini juga belum ada tanda-tanda ya. Mungkin tadi kembang api jam 8, jam 10 itu cuma tes-tes aja ya. Cuman sekarang belum ada kembang api lagi nih. Ya, kalau kita tahu juga kita tinggal menunggu setengah jam ya. Kita standby kamera di sini ke JMP, mudah-mudahan ada lah. Walaupun tidak banyak, tapi mudah-mudahan ada supaya kelihatan meriahnya. Oke, Tribuners, itu dia Dedi dari baik, terima kasih Edi dan Tribuners. Oke, terima kasih Ded, selamat bertugas. Oke, tadi itu laporan langsung dari reporter kita Dedi Aziz di bagian JMP daerah Poka, dan kita juga sedang menembak gambar kamera dari kantor kita. Ini dia, kalau Tribuners lihat di layar kacanya, ini adalah suasana JMP dan juga Rumah Sakit Siloam. Biasanya setiap tahun ini Rumah Sakit Siloam pasti pesta kembang api, dan mudah-mudahan malam ini kita tunggu, mudah-mudahan mereka juga pesta kembang api sehingga kita juga dapat gambar dari sini. Oke, Tribuners, kita masih menunggu info dari reporter-reporter kita yang ada di lapangan. Semoga mereka akan terhubung segera. Itu dia. Udah mulai Tribuners. Kalau dilihat di layar kaca Tribuners di JMP, udah mulai ada pesta kembang api. Ya. Jadi gitu Tribuners. Kita juga masih menunggu. Udah mulai ada percikan-percikan kembang api. Ini sekitar 20 menit lagi menuju puncak di perayaan malam tahun baru 2022. Tribuners. Kita masih menunggu reporter kita yang akan gabung lagi, tapi sementara itu kita akan coba mengontak lagi reporter lapangan kita. Semoga mereka udah standby dan ya kita akan terhubung dengan mereka. Dan sementara gambar yang ada di layar Tribuners ini adalah
Jembatan Merah Putih dengan Rumah Sakit Internasional Siloam yang ada di daerah Galala. Kita masih nantikan detik-detik pergantian tahun baru di kota Ambon. Oke, Tribuners, kita masih menunggu. Nampaknya juga di sekitaran kantor kita udah juga mulai kedengaran lagu-lagu yang dimainkan oleh warga di sekitar sini, Tribuners. Oke, untuk informasinya Tribuners, selamat malam semuanya yang baru gabung. Kita sedang live di Facebook dan juga YouTube Tribun Ambon. Semoga Tribuners yang ada di luar Ambon sana yang kangen Ambon bisa terlepaskan rasa rindunya akan kota Ambon dengan melalui tayangan kita pada malam hari ini, Tribuners. Jadi kita masih menunggu sekitar 20 menitan lagi. Dan di layar Tribuners sekarang itu nampak JMP dengan dengan Rumah Sakit Siloam. Ada kendaraan juga lalu lintas di sana. Kita masih tunggu. Oke, Tribuners, kita masih menanti laporan dari teman-teman kita yang ada di lapangan. Dan kayaknya kita udah terhubung dengan Andi. Kayaknya Andi nih. Halo Andi. Ya, halo Edi dan juga Tribuners. Ya, ini Andi sedang berada di pertigaan Rehoboth ya Andi ya. Masih di pertigaan Rehoboth. Oke, update apa yang mau disampaikan buat Tribuners Andi? Ya, yang perlu saya informasikan kepada rekan Edi dan juga Tribuners yang dimanapun berada, yang saat ini tengah menikmati malam pergantian tahun, perlu saya informasikan bahwa kondisi di Jalan Pertigaan Rehoboth sementara ini masih terpantau aktif, tidak ada aktivitas dari masyarakat yang mengganggu Kamtibmas, dan juga sejumlah masyarakat yang ingin masuk ke wilayah kota, maka tidak diwajibkan apabila tidak menggunakan masker, helm maupun knalpot yang istilahnya berisiko. Baik Andi. Itu aparat yang berjaga masih ramai di sana? Ya, halo, bagaimana Edi? Itu aparat gabungan di sana masih ramai? Ya, untuk aktivitas personil gabungan atau aparat gabungan dari TNI maupun Polri, Halo? sementara ini masih ramai. Ah, Halo Edi? Ya, dan juga proses penjagaannya cukup ketat dan memang tidak sembarang yang bisa melewati jalur ini Edi. Karena memang penjagaannya cukup ketat yang untuk tidak warga yang bisa. lalu lalang gimana Andi? Masih ramai? Ya, untuk aktivitas kendaraan pun juga sampai saat ini masih baik dari dalam kota maupun dari Kudamati dan juga dari arah Lathalat.
sementara ini masih ramai bagaimana mereka ingin menyaksikan detik-detik malam pergantian tahun ini. Oke, baik Andi. Kita masih Jadi seperti ini proses penyekatan jalannya, Edi. oke. Dan Terima juga kasih Andi. Tribuners. Oke, jadi Tribuners itu dia update dari rekan kita Andi Papalia dari Pertigaan Rehoboth di Kota Ambon. Di sana ada pos penyekatan dengan aparat gabungan di sana. Jadi warga yang tidak menggunakan helm, masker, dan juga knalpot racing itu akan langsung disuruh putar balik untuk Iya, tidak masuk kota. iya seperti itu, Edi. Dan Tadi juga ada hal Tribuners. unik apa Andi di sana? Ya, sejauh ini untuk hal unik atau tindakan lain daripada masyarakat yang ketika diberhentikan itu pun sampai saat ini tidak ada, karena sejumlah masyarakat yang diberhentikan juga kooperatif, tidak ada yang melawan perintah atau yang menjadi tanggung jawab pihak gabungan dari TNI Polri. Jadi sampai saat ini tidak ada hal-hal yang memang di luar daripada apa yang tidak kita inginkan, Edi. Baik Andi, kita akan tetap ini dulu gambarnya. Oke, wait. Andi stay dulu gambarnya kayak gitu dulu ya. Wait. Oke, jadi ini Tribuners, ini dia yang berada di pertigaan daerah Rehoboth, Gereja Rehoboth di Batu Gantung. Nampak aparat juga sedang berjaga di sana dan warga yang melintas akan dicek satu persatu untuk kelengkapan berkendara seperti helm, masker, dan yang menggunakan kanal pot racing jangan coba-coba lewat buat Tribuners. Itu pasti langsung diputar balik. Dan di situ juga kedua kelihatan bahwa ada patroli di sana, ada aparat gabungan juga yang terus berjaga di sana. Dan kita masih menanti apakah memang ada konvoi yang dilakukan di sana. Kita masih menunggu. Oke. Oke, nampaknya Tribuners ada gangguan teknis. Oke, Tribuners masih dengan Edi di sini dan juga Andi. Nah, kalau tadi di di lapangan di pertigaan Rehoboth, kali ini kita kembali lagi ke View JMP Jembatan Merah Putih. Kita masih menunggu sekitar 10 menit lagi detik-detik pergantian tahun baru di Kota Ambon. Omet, kita masuk.
Oke, Tribuners, kita masih bersama dengan live di WhatsApp Live. Kita akan mencoba lagi untuk terhubung dengan, wow, udah ada beberapa kembang api yang udah dinyalakan oleh warga. Terlihat di layar kacanya Tribuners, itu ada kembang api di kita. Oke, sambil kita menunggu sama teman-teman yang lain untuk bergabung kembali, kita akan coba melihat lagi suasana yang ada di Kota Ambon. Oke, Tribuners. Nah, oke. Halo Om Fandi, kita akan terhubung dengan rekan kita Fandi Watimena yang ada di mana nih Om Fandi? Halo. Halo Om Fandi. Oke, Om Ed. Suara bisa dapat dengar? Halo, cek Om Fan. Iya, cek, Om Ed. Oke, Om Fan, cek. bisa dilaporkan ada di mana, dengan siapa, dan bagaimana keadaan di sekitar. Silakan. Oke, Tribuners dan Om Ed di studio, terima kasih. Saat ini kita persis berada di Jalan Teluka Besi, depan kantor Dinas PUPR Provinsi Maluku. Dan Tribuners, sudah 30-an menit ini kurang lebih dari jam berapa tadi ya? Jam 11. Itu kita sudah putar-putar di pusat kota sampai dengan di kawasan Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, dan terpantau hingga saat ini Tribuners jalanan di pusat kota itu cukup senggang ya. Senggang, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya di malam pergantian yang kemudian sangat ramai warga kota, muda-mudi sampai dengan anak-anak dan orang tua pun memadati Kota Ambon, pusat ya seperti Lapangan Merdeka dan kemudian Jalanan Aipati dan sebagainya itu. Dan di malam Desember 2021 ini itu kan menjelang tahun baru 1 Januari 2022 tampak jalanan itu sepi. Ya, yang sepi-sepi amat sih. Tapi lumayan senggang ya. Karena memang yang COVID-19 gitu kan sampai hari ini itu kan bencana non alam itu masih masih jadi momok ya, yang kemudian Jadi tidak ada perayaan tahun baru ya Omnya? Ya, sama sekali tidak ada perayaan tahun baru, dan bisa dilihat di layar handphone Tribuners. Oke, jadi kawasan di layar jalan Tribuners sekarang itu di sebelah kiri itu view JMP dari kantor, dan sebelah kanan itu suasana jalan di Kota Ambon saat ini yang diambil oleh rekan kita Fandi Watimena. Silakan Om Fandi, lanjut. Dan Tribuners memang di sejumlah lokasi itu dilakukan penyekatan ya oleh aparat gabungan, mulai dari kawasan Batu Merah di depan saya ini juga dilakukan penyekatan, terus kemudian di Jalan Aipati juga, termasuk di kawasan Poka mau naik jembatan Merah Putih itu juga dilakukan penyekatan, sehingga memang warga yang ingin merayakan pesta kembang api atau merayakan pergantian tahun dari 2021 menuju 2022 itu tidak bisa masuk ke pusat kota, itu kan, apalagi warga yang kemudian tidak menggunakan masker dan juga kelengkapan berkendara seperti helm pasti tidak bisa lolos untuk masuk ke pusat kota. Dan Tribuners memang itu dilakukan lagi-lagi karena kondisi hari ini COVID-19 masih jadi persoalan di dunia, di Indonesia, dan juga di Maluku dan Kota Ambon yang hari ini kita ada di sini ya, Tribuners. Dan ya sejauh ini di kawasan Batu Merah bisa dilihat sekali sempat harus ngantri nih kayaknya di depan di pos penyekatan itu sementara dilakukan apa ya, diperiksa kali ya, ada lakukan pemeriksaan itu kan, sehingga sampai sekarang
masih macet ini, belum bisa lewat, belum bisa lewat ini sudah. Oh iya, belum bisa lewat Tribuner. Muter-muter ada kejadian unik apa gitu? Nah, kalau kejadian unik sejauh ini Bung Edi, nggak ada kejadian unik ya, Om Ed. Biasa aja. ada pos penyekatan di Batu Merah. Jalanan disekat. Di Batu Merah kenapa? Lagi pos penyekatan, disuruh Oke. jalan bawah, tidak bisa lewat jalan atas lagi. Oh, tidak bisa lewat jalan atas lagi Oke, ya. jadi Oke. kita juga terhubung Satu jalur. dengan reporter kita Oke, Alvin saya ya, Alvin. kembalikan ke Om Ed ya. Oke, Ya. terima kasih Om Fandi. Oke, jadi Tribuners, kita akan mencoba ke reporter kami yang berada di mana ini ya? Alvin, di mana Alvin? Jaringan di Batu di Batu Merah. Oke, Jaringan haples di sini bareng penumpukan kendaraan, jaringan haples. oke, wait. Tapi masih dengar bete suara tuh. Sabar, wait. Oke. Jaringannya memang kurang bagus, Tribuners. Ada Alvin, tepat berada di mana, Vin? Bareng sini penumpukan kendaraan. Penumpukan kendaraan. Kayaknya menjauh dulu supaya sinyal stabil. Dari situ. Itu sinyalnya putus-putus. Ya, oke, sambil kita menunggu Alvin, ini dia situasi terkini dari Kota Ambon di JMP. Kita masih nantikan pesta kembang api sekitar berapa detik lagi, berapa menit lagi? 4 menit lagi menuju 00. Dan kita masih mencoba untuk, wow, itu udah terlihat kembang api yang berada di daerah Tantui bawah dan juga sekitaran JMP gitu Tribuners. Dan kita masih menunggu dengan rekan kita yang lain, Alvin, di pos penyekatan di bawah di ini di Batu Merah. Oke, Alvin, kurang stabil videonya. Halo. Oke, Alvin, bisa dilaporkan dulu di mana sekarang posisinya? Ya, terima kasih rekan Edi. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di Batu Merah Kota Ambon. Ya, Tribuners bisa dilihat dari layar kaca Anda, Tribuners. Saat ini sedang proses penyekatan sudah dilakukan. Padahal tadi setengah 12 proses penyekatan belum dilakukan. Masyarakat yang turun ke arah kota masih bisa lewat di sini, dan area ini juga masih 2 jalur. Dan pada saat pukul 11.45 proses penyekatan sudah dilakukan oleh aparat Polri dan TNI gabungan di sini. Dan bisa dilihat proses penyekatan ini dilakukan apabila dilakukan di mana para pengendara roda 4 yang melewati jalur ini disuruh memutar balik melewati area Pasar Mardika. Dan untuk melewati area kota lewat ini tidak bisa lagi, sudah disekat. Kemudian untuk saat ini terjadi kemacetan cukup panjang dari arah KBC karena pengendara akan melewati jalur bawah. Bisa dilihat Oke, nampaknya sinyal dari rekan kita Alvin udah putus-putus, dan di layar Tribuners udah kelihatan warga udah mulai merayakan tahun baru pesta kembang api di daerah Tantui di sekitaran JMP dan Rumah Sakit Siloam. Dan kita akan mencoba untuk men-zoom lagi situasi di sana seperti apa. Terima kasih rekan Alvin. Mungkin rekan Alvin diamankan saja gambarnya. Nanti akan kita upload ke YouTube. Nah, ini dia Tribuners, detik-detik pergantian tahun di Kota Ambon. Nah, sekarang kita live dari kantor Tribun Ambon dengan
pemandangan JMP dan juga Rumah Sakit Siloam. Dan di sini memang udah kelihatan ramai. Dan ini tinggal 1 menit lagi menuju detik-detik pergantian tahun baru 2022. Dan nampaknya pesta kembang api udah mulai ramai di kota Ambon, Tribuners. Wow, sudah mulai ramai ini. Ini dia JMP. Silahkan menikmati Tribuners. Ya, sekarang tepat pukul 12 malam, Tribuners, dan kalau dilihat dari layar kacanya Tribuners, saat ini udah mulai ramai pesta kembang api di daerah Tantui dan juga JMP. Nah, ini dia Tribuners, juga ramai sekali. Ini kita ambil gambarnya dari kantor kita tribunambon.com, Jalan Jenderal Sudirman, dan kelihatan memang warga sekitar udah mulai ramai dengan pesta kembang api Tribuners. Ini dia. Ini dia kota Ambon saat malam pergantian tahun baru. Udah mulai ramai. Oke. Kita akan mencoba untuk men-zoom ke bagian Galala sana. Ya, ini dia di bagian Galala. Nampak ramai sekali Tribuners. Sayangnya memang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, Rumah Sakit Siloam tidak ada kembang api. Ini dia suasana malam tahun baru di Ambon. Ini dia JMP, Rumah Sakit Siloam, JMP. Jadi selamat tahun baru untuk Tribuners semuanya. Selamat Natal juga untuk yang merayakannya Tribuners. Ini dia. Udah mulai ramai, udah mulai berasap. Ambon udah mulai berasap. Mulai ramai Tribuners. Oke, selamat tahun baru Tribuners semuanya. Wow, udah mulai ramai Tribuners. Selamat tahun baru.
sayang sekali ya Pak, lampu jembatan merah putih mati. Jadi tidak kelihatan jembatannya. Jadi itu Rumah Sakit Siloam dan juga nampak lalu lintas di sana. Itu kenapa operatornya dikasih mati lampu jembatannya, aduh. Nampaknya memang sekitar tepat pukul 12 malam lampu jembatan merah putih memang dimatikan. Nampaknya operatornya memang hemat listrik, Tribuners. Kayaknya belum berlangganan premium sama PLN. Kode keras. Pakai baru 22. Happy New Year, Tribuners. Semoga di tahun 2022 semuanya. Oke, Tribuners, kita masih live dari kantornya Tribun Ambon dengan jembatan merah putih. Namun sayang, lampu jembatan merah putihnya mati, tidak menyala lagi. Nah, ini dia detik-detik tahun baru di Kota Ambon. Yang baru menyaksikan, selamat menyaksikan. Ini dia perayaan pergantian malam tahun baru di Kota Ambon Manise. Ada dari view JMP, Jembatan Merah Putih, kita ambil dari kantor Tribun Ambon. Tapi sayang, lampu dari Jembatan Merah Putihnya mati. Hemat listrik kayaknya. Jadi gitu Tribuners, kita masih menikmati kembang api dari kantor Tribun Ambon. Nampaknya udah mulai berkurang, Tribuners. Mudah-mudahan ada lagi. Ya, ini mungkin di daerah Galala nih, agak banyak nih daerah Galala. Nah, daerah Galala masih ada. Ya, ini lagi. Ya, ada yang baru muncul. Oke, selamat tahun baru untuk Tribuners semuanya. Saya mewakili seluruh tim redaksi dan juga kru Tribun Ambon mengucapkan selamat tahun baru untuk semua Tribuners yang ada dimanapun berada. Semoga tahun 2022 kita akan makin baik, makin bisa menyajikan informasi yang lebih menarik, lebih informatif kepada Tribuners semuanya. Oke, Tribuners, jadi kita masih melihat pesta kembang api di pergantian tahun baru di Kota Ambon. Ya, walaupun tidak terlalu banyak seperti tahun-tahun sebelumnya, namun lumayan ramai lah di sini. Ini dia, kalau Tribuners lihat tampak lalu lintas yang ada di Jembatan Merah Putih, namun sayang lampu Jembatan Merah Putih udah mati, dimatikan oleh operator karena udah memang lewat jam 12 malam. Karena biasanya lampu di Jembatan Merah Putih itu nyalanya hanya sampai pukul 12 malam, Tribuners. Jadi kita masih menunggu. Iya, ternyata masih ramai, Tribuners. Ini dia detik-detik malam tahun baru. Selamat tahun baru semuanya buat Tribuners dimanapun Anda berada.
Semoga sehat-sehat semuanya. Oke, buat Tribuners, saya mau baca komen dulu nih Tribuners. Komen di YouTube ada Kakak Sahwan Ashari Raharusu, namun keren, terima kasih Kakak Sahwan, main-main ke Ambon. Ada Jong Pelu, ketika turun pemerintah pusat, lebih daripada, ya. Om Panoka, oke, selamat Natal dan Tahun Baru. Om Pano, terima kasih tanggal busu suara asli. Tanggal busu dan ke Kipir di Jembatan Merah Putih mulai beribut. Iya, udah mulai ramai di Jembatan Merah Putih. Ada Andre Pises, selamat tahun baru Indonesia Timur. Kawas Trimole, selamat tahun baru 2022. Selamat tahun baru semuanya. Semoga yang terbaik untuk kita semuanya. Kita masih live dari kantor tribunambon.com dari JMP. Nah, ini dia. Nampaknya udah mulai berkurang kembang apinya. Oke, jadi Tribuners, jadi kita juga selain ambil ke Jembatan Merah Putih, kita juga terhubung dengan reporter kita yang ada di beberapa titik di Kota Ambon. Nah, ini ada reporter kita di pertigaan di Rehoboth, di Waringin, Batu Gantung, ada Andi di sana, di Papalia. Nah, terlihat di layar Tribuners itu di sebelah kanan itu nampak pos penyekatan oleh aparat. Di sana mereka sedang menyetop para warga yang akan lewat dan dilihat juga para atribut yang digunakan oleh warga sekitar yang lewat. Itu dia. Masih ramai Tribuners. Halo rekan Andi. Ya, halo Edi dan juga Tribuners. Siap. Gimana rekan Andi? Ya, untuk saat ini situasi masih aman dan terkendali karena memang di sini untuk tingkat pengamanan ini cukup ketat yang memang saat ini ada puluhan personil gabungan dari TNI Polri yang memang saat ini melakukan penjagaan yang cukup luar biasa ketatnya. Jadi sehingga sampai saat ini tidak ada aktivitas pawai maupun konvoy yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat di sini di Tribuners. Ya, seperti yang dilihat di layar kaca Anda bagaimana puluhan personil ini berdiri di jalan melakukan penjagaan kepada setiap warga yang akan masuk di kota yang ditertibkan untuk masker maupun helm Tribuners dan juga rekan Edi. Ya, untuk pembakaran kembang api saat ini memang sudah berkurang, namun pada detik-detik pergantian tahun tadi cukup luar biasa sehingga menimbulkan kabut asap yang cukup tebal di jalan yang dengan jalan yang tujuan ke Kudamati, rekan Edi dan juga Tribuners. Ramainya Ya, bagaimana setelah jam 1 itu nanti pasti ramai sekali. Itu anak-anak mudanya akan keluar terus bakar petasan atau kembang api di tengah jalan gitu Tribuners. Ya, untuk saat ini memang pantauan Tribuners sendiri di lapangan memang saat ini tengah memang sudah mulai ada konsentrasi massa yang ingin melakukan konvoy. Ada juga anak muda yang memang sudah banyak memadati pertigaan Rehoboth ini. Seperti yang dilihat di layar kaca Anda bagaimana pertigaan Rehoboth ini sangat padat dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang memang bisa dengar sendiri bagaimana kendaraan roda 2 yang mereka gunakan untuk yang nantinya akan mereka ingin melaksanakan konvoy ini. Iya, baik Andi. Oh, jadi itu
konsentrasi masanya dari arah mana, Andi? Ya, untuk konsentrasi masanya diduga akan nanti dari Kuda Mati maupun dari arah apa nama? Dari Saloba. Intinya konsentrasi massa. Iya. Wow, ramai sekali memang. Dan memang saat ini jalan pertigaan Rehoboth ini sangat padat sekali oleh personil gabungan. Jadi, Oke, baik. Terima kasih Andi. Oke, kita akan terhubung lagi dengan Andi Papalia dan kita akan mencoba untuk menghubungi rekan kita yang lain. Ada Fandi Watimena, halo. Oh, udah keluar ternyata Bang Fandi. Oke, jadi seperti yang tadi dilaporkan oleh rekan kita Andi di Rehoboth, pertigaan Rehoboth, itu tadi memang sempat ada konsentrasi massa yang akan masuk ke kota, namun dihalangi oleh aparat yang berjaga. Terlihat juga di layar Tribunnews sebelah kanan itu aparat dari TNI Polri, ada juga yang bersenjata lengkap menjaga penyekatan supaya warga tidak masuk sembarangan ke dalam kota gitu. Jadi Tribuners ini merupakan sudah rutinitas ya. Beberapa tahun terakhir memang warga pada saat Natal dan Tahun Baru itu dilarang untuk konvoi dan juga masuk ke dalam Kota Ambon. Jadi ada beberapa pos penyekatan di beberapa titik di Kota Ambon itu. Jadi dibagi per kecamatan gitu. Jadi untuk wilayah Nusa Niue, pos penyekatannya itu akan ada di daerah Batu Gantung, pertigaan Rehoboth, dan itu akan memecah konsentrasi massa di situ. Kemudian nantinya ada di JMP dan juga ada di Jalan Jenderal Sudirman, itu menghalau massa yang dari Teluk Ambon untuk yang JMP di Kecamatan Teluk Ambon, dan juga di daerah Jenderal Sudirman untuk massa dari daerah Sirimau, seperti itu Tribuners. Nah, kalau kita lihat dari pantauan di JMP, kita lihat kembang api udah mulai berkurang, walaupun masih ada 1-2, tapi sudah mulai berkurang, dan memang waktu udah menunjukkan 00:17 di sini waktu Indonesia Timur, dan memang udah berkurang, tapi masih ada beberapa sisa-sisa mungkin. Dan kalau kita lihat lagi di pos penjagaan di Rehoboth juga masih ramai ya. Warga juga masih mencoba untuk masuk ke dalam kota seperti itu. Ya, jurnalis kita Andi Papalia masih standby di sana. Terima kasih Andi yang tetap standby di sana. ya halo. Halo. Iya, memang suaranya cukup terganggu karena memang bunyi knalpot yang luar biasa berisik. Ya, memang kalau mau dilihat seperti yang ada sekarang ini sudah mulai semacam ada konsentrasi massa untuk melaksanakan konvoi. Baik, memang. Jadi mari kita tetap pantau situasi dan kondisi yang memang saat ini di pertigaan Rehoboth. Iya. Tapi tadi tidak ada insiden gitu di sana, insiden warga tadi sama. ada sedikit mulai ada insiden balap-balapan yang memang coba memberikan konsentrasi massa untuk melaksanakan pawai seperti itu di konvoi.
namun sejumlah masyarakat yang melakukan konvoy belum bisa melewati karena memang dijaga ketat oleh personil gabungan dari TNI maupun Polri. Baik Andi. Memang warga Kota Ambon tuh memang apa aja sangat luar biasa ya. Ininya antusiasnya sangat luar biasa. Gitu. Jadi terima kasih buat bapak-bapak aparat yang udah menjaga untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Kota Ambon. Jadi ini dia Tribuners, layar monitor Anda. Jadi di sini di sebelah kiri itu pantauan jembatan Merah Putih dan sebelah kanan itu masih di pos penyekatan di pertigaan Rehoboth Kota Ambon. Itu. Oke, kita masih menunggu reporter lapangan kita yang akan bergabung. Sambil kita menunggu, kita masih memutarkan gambar di suasana di Jembatan Merah Putih dan juga pos penyekatan di bukan di JMP, di Rehoboth, seperti itu. Ya, walaupun udah jam 00:20, tapi bunyi-bunyi petasan dan juga kembang api masih terdengar di sekitar kantor tribunambon.com di Jalan Jenderal Sudirman. Dan memang masih ada 1-2 yang berterbangan di langit Kota Ambon. Iya, seperti yang dilihat saat ini sudah mulai ada konvoy, pergerakan konvoy yang dilakukan oleh anak-anak muda, namun Andi. tengah dibubarkan. Itu ada konvoy yang bawa bendera Israel. Ya, seperti yang dilihat tadi, ya. para masa ini tengah dibubarkan oleh personil gabungan dari TNI maupun Polri. Itu langsung diputar balik. Tribuners, tadi ada sekelompok pemuda yang ingin menerobos pos penyekatan di Rehoboth dan langsung dipukul mundur sama aparat gabungan. Tidak boleh lewat. Tidak boleh lewat. Ini dia suasana di pertigaan Gereja Rehoboth Kota Ambon. Ramai sekali memang. Ramai sekali. Oke, ini komen-komennya banyak yang masuk. Halo semuanya, Kakak Raul, Anggara, Beta Maluku, Supriyanti, semuanya selamat tahun baru. Namlia hadir, Kevin. Halo Kakak Kevin. Halo, selamat tahun baru semuanya. Dan ini dia suasananya dari pertigaan Rehoboth sebelah kanan dan juga sebelah kiri itu Jembatan Merah Putih Kota Ambon. Kita akan zoom dulu. Zoom. Oke. Memang lampu Jembatan Merah Putih udah dimatikan. Dan agak gelap, tapi masih ada percikan kembang api yang ada di daerah Galala di HTB kecil. Oke, Om Andi ada update apa lagi di sana? Halo, kita masih menunggu teman-teman lain untuk bergabung. Kalau tidak ada yang mau gabung lagi, kita tutup ini. Kita tutup. Oke, ini dia suasana di pertigaan Rehoboth Kota Ambon. Nampak memang konsentrasi massa bolak-balik dengan kendaraan warga yang melewat menuju ke pusat Kota Ambon, namun dihalau oleh bapak-bapak aparat kita yang berjaga.
Jadi di Kota Ambon sendiri itu biasanya ada pos penyekatan di beberapa titik untuk menghalau para warga yang ingin masuk ke dalam kota untuk eh, merayakan tahun baru seperti itu. Dan terlihat di layar kacanya Tribuners, aparat gabungan sedang berjaga di sana. Pakai kanal pot racing banyak ini. Itu yang pakai kanal pot racing pasti tidak bisa lewat, itu pasti. Ah, itu ada yang bernegosiasi kayaknya. Itu kira-kira kalau didengar sekilas Andi, itu alasan mereka apa mau lewat ke dalam kota? Ya, Tribuners seperti yang dilihat Edi, untuk sementara jalan ini sudah mulai disekat dan tidak ada lagi aktivitas masyarakat yang ingin masuk ke dalam kota Edi. Tapi kalau dengar mereka bicara itu alasannya pengen ke pusat kota itu ngapain? Ya, ini karena akan menimbulkan penumpukan masyarakat yang cukup lumayan besar. Karena memang saat ini kan situasi masih dalam kondisi pandemi, jadi memang alasan untuk penyekatan ini ya seperti itu, Edi. Baik. Jadi memang salah satu alasan dilakukan penyekatan ini adalah untuk memecah konsentrasi massa. Mengingat memang seperti yang tadi rekan kita Andi katakan bahwa saat ini masih dalam kondisi pandemi di Kota Ambon. Jangan sampai gara-gara konvoi, gara-gara pesta-pesta kembang api berkerumunan, terus ada kasus positif yang muncul di Kota Ambon. Karena sekarang ini Kota Ambon udah zona hijau, jangan sampai jadi zona orange, bahkan merah, jangan sampai lah. Nah, terlihat di layar Tribuners juga banyak sekali warga dengan kendaraan motornya pengen lewat pos penyekatan ya. Seluruh masyarakat yang ingin melewati jalur ini maka langsung dibalik atau disuruh putar balik, Tribuners. Jadi sudah tidak bisa lagi masyarakat melewati jalur ini. Bisa dilihat di layar kaca Anda bagaimana warga atau masyarakat mulai parkir dengan kendaraan mereka masing-masing karena memang jalur ini sudah disekat dan memang sudah tidak bisa dilewati, Tribuners. Dan juga rekan Edi. Baik Andi, nampaknya memang warga di sana ini agak bandel juga. Jadi itu kayaknya itu dari tadi yang putar itu aja terus itu tuh kayaknya. Udah disuruh balik, balik lagi. Jadi gitu. Jadi gitulah Tribuners. Jadi memang aparat gabungan di sekitar pertigaan Rehoboth memang lagi Lihat. ya. Silakan Andi. Ya, ini dia. Masa bahkan ada mobil juga yang ingin lewat di pos penyekatan. Dan memang ramai sekali Tribuners. Ramai sekali memang. Dan memang kebanyakan pakai kanal pot racing, jadi tidak bisa lewat, jadi kayak gitu. Ramai sekali di Rehoboth. Wow, memang ramai sekali. Oke, di komentar ini ada yang bilang stop ngomong pandemi.
Jadi gini Tribuners, percaya atau tidak percaya, memang pandemi itu ada, COVID itu ada, berbahaya ada tidaknya, ya itu dari kita semuanya. Tapi demi kenyamanan kita semuanya, ada aturan yang diatur oleh pemerintah, jadi mau tidak mau kita harus mengikutinya, oke? Jadi gitu Tribuners. Kita tidak mau pandemi ini akan terus berlangsung. Oke. Dan sepertinya ada konsentrasi massa di sana, di pertigaan Rehoboth. Halo rekan Andi. Itu sangat ramai sekali tuh. Itu ada apa kira-kira sana, rekan Andi? Halo. Ya, seperti yang dilihat Tribuners bagaimana masyarakat telah memadati jalan pertigaan Rehoboth Tribuners. Ada ratusan masyarakat yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 telah memadati jalan tersebut. Jadi memang untuk jalan ini sudah tidak bisa lagi dilewati oleh sejumlah kendaraan karena memang sudah disekat dan ditutup oleh personil gabungan dari TNI maupun Polri Tribuners. Memang nampak padat sekali di daerah Rehoboth Tribuners seperti yang Anda saksikan di layar kaca. Nampak kendaraan roda 2 memadati area tersebut. Ada juga roda 4, namun langsung disuruh putar balik oleh petugas gabungan. Itu Tribuners. Oke, jadi inilah suasana malam tahun baru di Kota Ambon. Seperti yang Anda saksikan di layar Anda, di sebelah kanan itu merupakan di pos penyekatan di daerah Rehoboth, Batu Gantung. Kemudian di sebelah kiri itu ada di JMP dari kantor Tribun Ambon. Kelihatan walaupun sudah mulai reda, namun masih ada sedikit kembang api yang dibakar oleh para warga. Jadi gitu Tribuners. Jadi kita masih menunggu sama teman-teman kita yang lain yang di lapangan untuk gabung bersama kami di live ini. Kita masih tunggu. Mudah-mudahan ada yang masih ada yang di lapangan supaya kita terhubung dengan mereka. Namun kita kembali ke Rehoboth. Wow, nampak lebih ramai lagi. Aparat yang berjaga juga kayaknya makin bertambah dengan bersenjata lengkap. Halo rekan Andi. Rekan Andi, nampak sinyal di sana memang kurang bagus Tribuners. Dan kita masih menunggu sinyal untuk kembali stabil. Oke. Nah, untuk Anda ketahui Tribuners, sekarang kita sedang live di Facebook sama YouTube-nya Tribun Ambon. Dan yang Anda lihat sekarang ini adalah suasana terkini di Jembatan Merah Putih dari kantor Tribun Ambon. Oke, kita akan kembali ke Andi. Nampak ada konsentrasi massa juga di sana. Hah? Ya, ramai sekali memang. Oke, kalau katanya Tribuners yang komen ini, coba ke OSM, ke daerah OSM. Ya, rekan Edi dan juga Tribuners Ya, bisa Andi. melihat bagaimana sejumlah massa sudah mulai merayakan atau melaksanakan konvoy seperti ini. Mereka sudah mulai ada konsentrasi massa untuk melaksanakan konvoy oleh sejumlah anak muda yang ada di Kota Ambon dan mereka hanya melewati
depan gereja Rehoboth Tribuners yang memang sampai saat ini sudah tidak bisa lagi ada aktivitas ke dalam kota. Jadi bagaimana bisa melihat sendiri di layar kaca Tribuners situasi dan kondisi yang memang saat ini terjadi di Jalan Pertigaan Rehoboth ini. Baik Andi, memang sangat ramai sekali dari gambar yang Anda kirimkan untuk kami. Memang terlihat memang sangat ramai di sana. Warga, khususnya warga di Kecamatan Nusaniwe mencoba untuk masuk. Memang padat sekali Tribuners. Gitu Tribuners. Jadi Tribuners, kita sedang live malam tahun baru di Kota Ambon dan kita sekarang ada live di 2 titik. Yang di sebelah kanan Tribuners berada di pertigaan Gereja Rehoboth dan di sebelah kiri Tribuners merupakan Jembatan Merah Putih. Tadi lumayan ramai pesta kembang apinya pas pukul 00. Tapi sekarang udah 30 menit lewat dan udah mulai berkurang memang. Oke. Oke. Halo Andi. Andi katanya kalau dari komen-komennya Tribuners ini di OSM itu ramai lagi konvoy di sana. OSM. Apakah bisa ke sana? Jadi rekan-rekan yang di lapangan agar bisa menilai yang bisa masuk rumah yaitu yang Himbauan dari aparat. dan tidak ugal-ugalan bisa menyeleksi yang pulang ke rumahnya silakan langsung dibuka sementara 2 menit langsung rekan-rekan. Ya, jadi untuk saat ini memang sejumlah masyarakat akan dipulangkan, namun memang betul-betul yang memang ingin pulang bukan berarti beraktivitas di dalam kota Tribuners. Jadi sudah dibuka penutupan jalannya, namun cuma hanya 2 menit. Jadi yang ingin balik ke rumah masing-masing memang betul-betul bukan untuk beraktivitas di dalam kota Tribuners. Seperti yang dilihat bagaimana saat ini tengah terjadi kemacetan yang cukup padat Tribuners. Ya, seperti yang dilihat di layar kaca Anda bagaimana penyekatan atau penahanan kepada sejumlah kendaraan yang menggunakan knalpot racing. Jadi yang menggunakan knalpot racing atau tidak menggunakan masker maupun helm maka langsung ditahan Tribuners. Tadi sekilas dari gambar yang dikirimkan oleh Andi, reporter kita, itu ada himbauan dari aparat kepolisian untuk warga disuruh untuk pulang ke rumah, namun seperti tidak diindahkan oleh warga dan konsentrasi massa makin banyak sepertinya di Rehoboth Tribuners. Jadi ya ada mobil juga yang lewat. Nah, seperti yang tadi ya Andi silahkan. C1 Tribuners untuk memantau bagaimana aktivitas ya, seperti yang dilihat. Oke, ada mobil Wali Kota Ambon Richard Laukana PC yang memang saat ini tengah memantau situasi dan kondisi pada malam tahun baru ini Tribuners. Jadi tadi ada mobil iring-iringannya Wali Kota Ambon yang lewat di pertigaan Rehoboth. Mungkin tadi Pak Wali lagi ke daerah Batu Halat, mungkin jadi lewat ini balik lagi dari sana ke itu ke pusat kota kembali.
Jadi ini dia Tribuners di layar kaca Anda masih di pertigaan di Rehoboth, gereja Rehoboth. Konsentrasi massa masih banyak dan terlihat juga mobil Satpol PP, mungkin iring-iringannya Pak Wali tadi yang lewat. Dan memang padat sekali Tribuners. Oke. Kita sambil menunggu juga teman-teman jurnalis kita yang lain di lapangan untuk segera bergabung. Mudah-mudahan masih ada yang di lapangan yang akan bergabung bersama kita. Oke, jadi banyak sekali yang komen kita di YouTube kali ini. Jadi ada halo Kak Raihan Fatih Kurniawan, coba ke OSM. Tadi udah dibilangin ke reporter kita untuk ke OSM, cuman sepertinya susah karena konsentrasi massa. Oke. Dan selamat tahun baru untuk kakak Erik Michelle yang baru komen semuanya. Ini dia di layar kaca Tribuners semuanya, konsentrasi massa di pertigaan Rehoboth. Kita masih menunggu untuk bergabung. Kita masih menunggu. Ya, di layar kaca Tribuners ini masih terlihat Andi, jurnalis tribunambon.com, ada Andi Papalia di pertigaan gereja Rehoboth, Kota Ambon. Ya. Tidak ada konsentrasi massa yang ingin melakukan konvoy di jalan pertigaan Rehoboth ini Tribuners. Namun sejumlah aparat gabungan dari TNI maupun Polri dengan membubarkan aktivitas tersebut. Ya, ada juga bendera yang dibawakan oleh sejumlah anak muda untuk aktivitas konvoy sudah diambil oleh TNI Polri. Mungkin bisa dilihat bagaimana seorang TNI yang tengah Oke, Tribuners dari Gereja Rehoboth. Kita akan terhubung dengan jurnalis kita yang lain. Nanti kita coba terhubung dengan siapa nih. Halo, siapa dan mana nih? Halo. Bagaimana cukup menegangkan. Baik Andi ditahan dulu Andi. Halo Andi. Andi ditahan dulu. Kita lempar ke jurnalis kita. Ada Dedi Aziz. Di mana ini, Ded? Halo. Ya, halo Edi. Ya, Dedi di mana, Ded? Ya, sekarang saya sedang berada di kawasan Kebun Cengkeh, Kota Ambon, Edi. Ya. Lagi isi bensin ya, asupan ya. Harus makan ya. Kita liputan sampai malam, kalau tidak makan, wah bahaya kita. Benar sekali, kan Dedi. Harus makan. Makan itu wajib. Wajib ya. Ya, terkait keramaian atau suasana malam pergantian tahun di wilayah Jembatan Merah Putih Kota Ambon. Tadi berdasarkan pantauan kami seperti yang sudah ditayangkan di live Facebook, di Facebook tribunambon.com, bagaimana suasananya di Jembatan Merah Putih itu sangat ramai sekali. Dari dua jalur, antara jalur Poka ke Kota Ambon dan dari jalur Kota Ambon menuju ke wilayah Poka, itu menunjukkan penumpukan kendaraan. Sekali lagi, di pinggir-pinggir jalan itu sudah banyak kendaraan-kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang memarkirkan kendaraannya untuk sekedar menyaksikan pesta kembang api. Dan ya, memang jelas sekali dari atas Jembatan Merah Putih itu sangat nampak jelas sekali bagaimana ramainya letupan-letupan kembang api di langit-langit Kota Ambon. Warga juga ada yang bahkan sampai harus menaiki mobilnya ya untuk melihat ke arah mohon maaf, ada kendaraan berisik ya. Bahkan harus sampai ada yang naik ke atas atap mobilnya ya untuk melihat bagaimana suasana Kota Ambon di dalam keadaan lebih tinggi lagi begitu.
bukan cuma itu, juga banyak juga yang mengabadikan momen gitu kan. Mungkin dulu waktu itu kecil, ada Instagram, belum ada WhatsApp, belum ada story. Kalau orang merekam langit waktu malam tahun baru itu jadi pertanyaan ya, ngapain juga gitu kan merekam langit tahun baru ya. Namun saat ini mungkin untuk Tribuners bisa mengecek di sosial media, di Facebook, WhatsApp, Instagram, mungkin sudah dipenuhi story-storynya dengan story-story kembang api ya, langit gelap dengan warna kelap-kelip di atas sana. Seperti itu, rekan Edi. Baik, Ded, itu sekarang di Gubernur Sudirman itu pantauan lalu lintasnya gimana sekarang? Rekan Edi, saat ini saya sedang berada tidak di mana seperti yang terpantau di layar Tribuner saat ini, jalanan di sini cukup ramai lancar ya. Ada sedikit kemacetan, namun masih bisa diatasi meskipun tanpa petugas karena ini memang dekat dengan pemukiman warga. Begitu. Baik, terima kasih rekan Dedi atas informasinya dari kebun cengkeh. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru untuk kita semuanya. Oke, kita dari Dedi kita ke Tanita Patiasina dulu. Halo Tanita. Halo. Lagi di mana? Kedengaran tidak ya suara saya? Halo. Halo, ya kedengaran ya. Silakan. Ya ini sekarang kalau saya di depan Lorong Coker, Kuda Mati Ambon, dan bisa Tribuners lihat ini anak-anak lagi pada pawai konvoi motor ya menyambut tahun baru. Ini anak-anak daerah Kuda Mati, daerah-daerah Nusandiwe pokoknya Tribuners. Dan memang ini lagi ramai banget karena biasanya malam Natal sama malam tahun baru mereka melakukan konvoi, dan karena dilarang menuju ke kota, mereka konvoinya di daerah Kuda Mati atau di daerah kompleks itu aja. Jadi tidak bisa ke kota, mereka konvoi di dalam kompleks aja, di dalam kawasan di Nusandiwe aja. Ini satu rombongan, nanti ada lagi rombongan lain. Wow. Iya, tadi jadi rombongan yang ada di Kuda Mati ini merupakan rombongan yang tadi diputar balik sama aparat yang di Gereja Rehoboth gitu. Jadi tadi pas kembang api gimana? Kembang api gimana di sana pas jam 12.00 Tanita? Gimana? Boleh diulang sekali lagi, rekan Edi? Tadi pas jam 00 pergantian tahun baru, suasana di sana gimana? Ramai banget. Jadi rekan Edi dan Tribuners, jadi sebelum jam 12, sebelum 00 itu tuh sudah bunyi kembang api, petasan di mana-mana karena memang untuk kebiasaan umat Kristiani itu ada ibadah dulu, ibadah di keluarga masing-masing sebelum jam 12. Nah, selesai itu udah deh mulai kembang api di mana-mana, dan tiap kita masing-masing orang tuh biasanya jalan ke rumah-rumah tetangga untuk mengucapkan selamat Natal. Nah, untuk rekan Edi boleh dilihat di sebelah sana itu lagi kumpul-kumpul. Nah, ada satu kelompok lagi yang mulai konvoi motor. Mereka biasanya bahkan nyalain kembang api. Nah, ini dia Tribuners, pantauan jurnalis kita tadi. Karena suaranya agak bunyi motornya agak ini ya, knalpotnya agak besar, jadi kayak nggak bisa dengar ya. Nah, ini salah satu anak lorong. Ya, Tribuners, konvoi di sekitaran Kuda Mati, Lorong Coker, laporan dari wartawan kita Tanita Patiasina yang memang bermukim di sana. Memang sinyal di sana memang kurang bagus karena memang ramai.
Dan memang terlihat masa di daerah sana tuh bakal pawai seperti pada tahun baru sebelum-sebelumnya gitu Tribuners. Jadi memang kota Ambon kalau Natal dan tahun baru memang itu ramai sekali. Betul sekali. Oke, rekan Kanita ada yang mau disampaikan lagi? Nah kalau gak hanya konvoy sih, biasanya orang-orang pada berdiri di depan gang masing-masing, depan kompleks masing-masing untuk menyaksikan konvoy sama membakar kembang api petasan di depan jalan, di depan gang itu biasanya. Ini gang Coker ya, Tribuners di layarnya. Ini gang Coker. Nah, sebelah sana SPK tuh juga orang-orang pada ramai. Iya, ini bunyi petasannya luar biasa ya, Tribuners ya. Saya agak dekat dengan bunyinya. Iya, betul. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat Natal, selamat tahun baru buat Tribuners dimanapun berada. Selamat tahun baru juga buat rekan Edi. Oke, terima kasih rekan Kanita Coker Kuda Mati Kota Ambon. Nah, berhubung kamera saya sedang gangguan, jadi saya mau balikan lagi ke video jembatan Merah Putih yang udah agak sunyi. Ini dia. Oke, sambil kita menunggu teman-teman reporter kita yang lain akan bergabung. Ini Andi masih standby. Terima kasih Tanita atas laporannya. Halo rekan Andi. Nampaknya rekan Andi kita lagi santai duduk ini Tribuners. Ya, halo rekan Edi dan juga Tribuners. Ya. Gimana pantauan di sana gimana Andi? Ya, untuk pantauan di pertigaan Jalan Rehoboth ini sementara memang situasinya masih sedikit menegangkan karena memang saat ini tengah terjadi penumpukan kendaraan dan juga ada sejumlah kelompok anak muda yang melaksanakan konvoi, namun memang tidak bisa diizinkan oleh tim gabungan, personil gabungan dari TNI Polri untuk mereka melaksanakan konvoi ke dalam kota Ambon Tribuners. Jadi mereka hanya melaksanakan konvoi di seputaran jalan pertigaan Rehoboth ini Tribuners. Bisa dilihat sendiri di layar kaca Anda bagaimana aktivitas konvoi yang mereka lakukan di seputaran Kuda Mati dan juga jalan pertigaan Rehoboth. Ya, kembali rekan Edi dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Andi. Memang kalau kita lihat di layar kacanya Tribuners itu nampak ratusan warga yang berada di pertigaan di jalan di sekitaran Batu Gantong Kuda Mati di depan gereja Rehoboth. Konsentrasi masanya semakin banyak. Kalau tadi itu aparat udah mulai agak mengurai konsentrasi massa, tapi sekarang kelihatan makin menumpuk lagi di sana. Jadi kayaknya aparat udah mulai kesulitan untuk menghalau massa nih Tribuners. Jadi memang suasana tahun baru, Natal juga di Kota Ambon seperti ini. Jadi selain kembang api, warga juga sering konvoi keliling kota. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak aparat kepolisian memakai pos penyekatan di beberapa titik untuk menghalau masa untuk menuju ke kota Ambon. Seperti itu Tribuners. Jadi kita masih terhubung dengan rekan kita Andi. Walaupun wow, memang ramai sekali. Terutama pengendara roda 2 di sana. Oke. Jadi Tribuners, kita sedang live di YouTube sama di Facebook.
Jadi pantauan kita kali ini ada di dua lokasi, yakni di daerah Rehoboth dan juga dari kantor tribunambon.com. Di sebelah kiri itu nampak area jembatan Merah Putih, Tantui, HTV kecil. Tadi lumayan ramai kembang api, namun sekarang sepertinya udah mulai tidak ada lagi pesta kembang apinya, Tribuners. Dan kita lihat lagi di daerah Rehoboth, pertigaan Rehoboth ini memang macet parah di sana. Jadi pos penyekatan di sana tuh menghalau masa untuk masuk ke dalam kota. Tapi nampaknya ada sepertinya jalan dibuka untuk beberapa warga yang lewat. Nah ini seperti yang Tribuners lihat, aparat sedikit melonggarkan pos penyekatan lalu membiarkan beberapa kendaraan lewat ke dalam kota. Seperti itu. Dia memang ramai sekali. Dan masih juga terdengar bunyi petasan. Di sekitaran kantor Tribunambon juga bunyi petasan masih terdengar. Di Jalan Jenderal Sudirman Batu Merah Kota Ambon masih dentuman petasan sama kembang api juga masih terdengar. Dan kalau kita lihat di JMP memang sudah mulai sunyi, tidak ada lagi petasan untuk kembang api. Dan udah mulai sunyi memang. Sepertinya warga udah mulai tidur atau stok kembang apinya udah berkurang. Seperti itu Tribuners. Nah itu dia. Ini dia pos penyekatan di daerah Rehoboth. Nampak bapak-bapak polisi dan juga TNI melaksanakan tugasnya di pos penyekatan. Semangat terus bapak-bapak aparat, jangan kasih kendor. Itu yang kanal pot racing itu langsung diputar balik sudah tuh, bikin ribut aja itu biasanya itu. Oke, Tribuners, kita masih live di kanal Facebook. Tadi kita udah saksikan detik-detik pergantian malam tahun baru di Kota Ambon. Tadi di JMP. Lumayan ramai, walaupun tidak seramai tahun-tahun sebelumnya, tapi adalah kembang api yang dimainkan oleh warga kota di sini. Jadi bila kita lihat lagi di pos penyekatan di Batu Merah, masih ada konsentrasi massa, itu warga yang pawai yang akan menuju pusat kota masih mencoba untuk melewati pos penyekatan oleh aparat, namun disuruh balik. Nampak bapak-bapak POM juga berjaga di sana. Halo Pak. POM, jadi aparat gabungan yang berjaga. Iya, itu dia. Semoga tidak ada kejadian yang aneh-aneh di malam tahun baru ini. Semoga semuanya sehat selalu. Semoga di tahun ini, di tahun 2022 ini, semua yang baik-baik untuk kita semua Tribuners. Kita akan live sekitar beberapa lama lagi nih, sekitar 15 menitan lagi. Kita sambil nunggu reporter kita yang akan gabung. Kalau tidak ada yang gabung lagi, mungkin kita akan stop live dulu. Oke. Sepertinya cuman rekan Andi yang standby dari tadi di Rehoboth. Dan terima kasih rekan Andi atas waktunya. Luar biasa rekan Andi. Oke, rekan Edi dan juga Tribuners. Jadi memang malam ini jalan di pertigaan Rehoboth ini cukup ramai sekali oleh aktivitas masyarakat yang memang saat ini tengah beraktivitas ingin masuk ke dalam kota, namun
dicegat oleh sejumlah personil gabungan TNI maupun Polri agar tidak ada aktivitas konvoy maupun pawai yang dilakukan oleh masyarakat Tribuners dan juga rekan Edi. Ya, seperti Ya, baik. Rekan Andi, terima kasih banyak atas waktunya. oke rekan Edi. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, rekan Andi. Ya, danke Amato. Amato, rekan Andi, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu, selamat tahun baru. Siap, selamat Tribuners. tahun baru. Oke, Tribuners, kayaknya segitu dulu. Kayaknya sudah ada konsentrasi masa kembali Oke. rekan Edi dan juga Konsentrasi Tribuners. masa. Oke, mana dia konsentrasi masa? Yang dilihat di layar kaca Anda bagaimana aktivitas pawai yang dilakukan oleh sekelompok anak muda. Oke, ternyata masih pawai, masih ramai. Ini kayaknya ada rombongan yang tadi disuruh putar balik lewat kuningan lagi ke benteng, terus balik lagi. Bandel juga nih. Oke, jadi ini dia siaran langsung dari pos penyekatan di pertigaan Gereja Rehoboth Kota Ambon di apa? Mana itu tadi? Di Batu Gantung. Nampak dari tadi sekitar jam setengah 12 malam itu konsentrasi massa mulai banyak di sana. Dan rekan kita, rekan Andi di sana tetap standby untuk mengabari dan mengirim video untuk kita semua. Oke. Ini dia konsentrasi Malam massa ini di sana. menegangkan rekan Edi dan juga Tribuners. Ya. Karena memang sejumlah aktivitas oleh warga tidak terputus ya. Seperti yang dilihat memang mereka saat ini tengah menikmati malam tahun baru atau malam pergantian tahun 2021 ke 2022. Dan memang di belakang saya cukup ramai sekali sejumlah warga yang ingin pergi ke dalam kota. Ya seperti yang dilihat ya Tribuners bagaimana kendaraan roda 2 maupun roda 4 tengah memadati areal jalan pertigaan Rehoboth ini Tribuners dan juga rekan Edi. Baik, rekan Andi terima kasih atas laporannya. Udah jam 1 lewat dan udah cukup kayaknya. Terima kasih rekan Andi atas waktunya. Oke, terima kasih rekan Edi dan juga Tribuners yang terima kasih saat ini tengah menikmati tahun baru. Danke. Danke rekan Andi. Oke, Tribuners terima kasih rekan Andi yang telah melaporkan dari pertigaan Tribuners. Nah ini kita lihat pantauan dari kantor Tribun Ambon menghadap JMP dan saat ini sudah pukul 1 lewat 2 menit dan mungkin kita akan segera akhiri. Berhubung kamera saya tadi ada gangguan teknis jadi saya pakai kamera ini aja gambar JMP. Oke, terima kasih untuk Tribuners yang udah menyaksikan, yang udah komen-komen di layar kaca. Saya Edi Likumahwa mewakili seluruh kru tribunambon.com mengucapkan selamat tahun baru, selamat Natal juga untuk yang merayakan. Sampai jumpa di live dan di program Tribun Ambon selanjutnya. Doa yang terbaik untuk kita semuanya, doa yang pokoknya yang semua yang terbaik untuk kita semuanya. Semoga makin sukses, makin yang baik-baik untuk kita semuanya Tribuners. Terima kasih yang udah nonton baik di Facebook dan juga di live. Mohon maaf untuk yang di YouTube. Saya tidak bisa baca komennya satu-satu. Agak banyak soalnya. Saya cuma mau bilang terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya dan semoga tahun ini menjadi tahun yang terbaik untuk kita semuanya. Terima kasih Tribuners.
Terima kasih masyarakat Kota Ambon. Selamat Tahun Baru dan Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.